ini, tepatnya hari Kamis tanggal berapa nih? 24 Februari 2022. Saat ini saya bersama klien saya, Ricky dan Kalina. Lama hal persoalan, kita akan melakukan sebuah klarifikasi yang saudara Vicky Prasetyo lakukan beberapa saat lalu yang didampingi oleh pengacaranya. Nah, melalui kesempatan kali ini, hak jawab dan klarifikasi dari klien saya akan kita lakukan berkenaan dengan tuduhan dan fitnah yang keji. Kita melihat bahwa apa yang disampaikan, dituduhkan kepada Kalina maupun saudara Ricky itu sama sekali tidak benar. Saya minta nanti secara runtut klien saya, Ricky dan kalian untuk menjelaskan kronologis apa yang disampaikan oleh saudara Vicky Prasetyo, apa yang disampaikan bukti-bukti pengacaranya itu semua tidak benar. Hari ini kita bantah dengan bukti, dengan fakta yang akan disampaikan oleh klien saya. Saya minta pertama saudara Ricky untuk menjelaskan dari awal persoalan sehingga beliau ikut terlibat dalam persoalan ini. Padahal secara sederhana dari Kalina ini sebenarnya fair-fair saja, persoalan rumah tangga ini tidak perlu dipublish dan saling menjelekkan. Ini persoalan rumah tangga yang dijalani oleh Kalina, tapi ini sudah banyak melibatkan orang-orang dan dirugikan. Makanya hari ini kita melakukan klarifikasi dan kita akan berikan somasi kepada saudara Vicky Prasetyo. Seandainya tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibuktikan secara fakta hukum, kita akan lakukan upaya hukum untuk melakukan laporan ke Polda Metro Jaya. Silakan. Oh, jadi sebelumnya untuk pertama kalinya saya menjelaskan kronologinya. Pertama kali itu saya kenal dengan Kalina. Saya menjalin komunikasi dengan Kalina itu 5 Januari 2022. Saya udah kenal lama sekitar setahun, cuma baru kita komunikasi intensif 2022 di 5 Januari. Dan itu pun juga pembicaraan kita itu hanya sebatas pertemanan biasa. Nah, seperti ini. Ini percakapan 5 Januari 2022. Sebelah sini, Bang. Sekedar say hello biasa aja loh. Ya. Dan pada tanggal 21 Desember, saya mau posting sebuah foto di akun Instagram saya seperti ini. Tapi Kalina itu memberikan komentar di postingan saya ini itu tanggal 17 Februari 2022. Di sini saya ada buktinya. Ini screenshot yang saya ambil pada tanggal 18 Februari jam 1 siang. Nah, di screenshot ini Kalina komentar 22 jam yang lalu. Di sini jelas banget 22 jam lalu ya. Yang yes you are cowoknya belin. Oh, dia. Komentar Kalina ini. Nah, 22 jam yang lalu dari tanggal 18 Februari itu adalah tanggal 17 Februari. Jelas banget dong, berarti bukan sebuah selingkuhan di sini. Dan ini juga bukti dari handphone saya screenshot. Rinciannya 18 Februari 2022 jam 1 siang. Ada komennya dari pihak sana yang DM teman dia. Dan Ini 21 Desember itu masih jadi istri. Mungkin bisa bohong, tapi sejarah tak akan bohong. Tapi ini ya sejarah tidak akan bohong. Nah, ini sejarahnya. Tadi diungkapkan. Ya, kan dia bilang katanya 21 Desember itu masih menjadi istri. Mungkin bisa bohong, tapi sejarah tidak akan bohong. Nah, sejarah tidak akan bohong. Di sini buktinya 18 Februari saya komentar yes you are cowok Kimberly 22 jam yang lalu. Berarti itu tanggal 17 Februari 2022, kita bukan Januari, Februari. Jadi tanggal 21 Desember yang dibilang saya masih menjadi istrinya, memang saya masih menjadi istrinya, tapi saya cerai di 10 Januari dan tanggal 18 Februari saya tidak ada ikatan apapun sama beliau. Tapi sebenarnya teman-teman media, ini Kalina akan buka fakta sebenarnya. Sebelum peristiwa Vicky menceraikan saudara Kalina juga sudah berulang-ulang kali Vicky juga mentalak saudara Kalina. Bahkan peristiwa rujuk itu juga tidak pernah dilakukan.
nanti bisa dijelaskan secara gamblang, dan saksi pada saat Vicky Prasetyo mentalak itu juga ada. Ya, saya coba. Ya. Saya akan menelpon itu saksinya yang saat itu saksinya ini Mbak Rina, aku lagi mudah-mudahan diangkat sama dia ya. Mudah-mudahan diangkat. Halo Mbak, ini aku lagi konferensi pers. Bisa video call aja atau mau video call atau ini aja? Video call ya. Video call ya Mbak ya, video call ya. Video call. Mbak. Nah, ini Mbak, mau ditanya, ada yang mau tanya Mbak Rina, waktu itu gue pernah di peristiwa waktu gue diceraikan sama pihak tanah itu di tanggal apa dan kejadiannya pas waktu apa? Ya, itu lagi waktu apa gue diceraikan? Enggak, pas lagi saat dia mentalak kan ada kamu tuh, dia ngomong gimana? Ya mau udahan aja, aku kita udahan aja, masing-masing aja. Itu November kalau nggak salah 9 tadi dikirimkan. Ya kan waktu dia bilang dia ngucapin namanya akan menceraikan Eri Oktarani di ini ke depan kamu kan, saksi kamu kan waktu itu kan, yang talak satu ya kan? Yang satu karena kan waktu aku ngurusin nikahannya Kalina sama Vicky itu kan bukan nikah Negara. Ini ya negara ya, nikah Agama. Jadi itu secara agama. Jadi sebenarnya kalau apa namanya, karena di situnya mereka juga lagi kurang apa namanya, mereka lagi ribut, juga nggak ribut sih, mungkin lagi bersetingkah berbeda pendapat, jadinya ya karena aku posisinya ada di situ. Ya, oke. Lanjut aja. Udah oke Mbak ya? Oke, terima kasih Mbak. Intinya saat itu saya ditalak satu pas lagi acara pernikahan adiknya. Dan saya ada buktinya juga yang lain yang tidak bisa saya keluarkan sekarang karena buat saya hanya mau klarifikasi masalah perzinahan apa istilah dan perselingkuhan ini gitu yang dikatakan sama beliau, karena ini sudah saya nggak mau lari ke sana gitu aja. Ini boleh tuh Mbak yang soal tudingan pas hotel itu tuh Mbak katanya check in di hotel itu. Sebelum yang itu saya juga ini ada ini juga kan postingan dari beliau. Ini sudah berkali-kali. Iya, ini berkali-kali dia posting. Ini sebenarnya ini salah satunya itu di tanggal 20 Februari. Ini ada sih. Ya. Jadi ini rekan-rekan media yang di grup dia di video ini sebenarnya bukan berdua. Ini video rame-rame ketika Kalina pada saat ingin membuat podcast. Jadi ini juga sebenarnya bukan ini. Ya, podcastnya pas yang lagi saat yang kita di hotel. Ya, nah ini yang saya bilang ini rame-rame tuh. Ya, ini rame-rame. Nah, coba dilihatkan videonya. Jadi ini seolah-olah playing victim ini yang dilakukan oleh saudara Kalina. Ini disudutkan begitu. Makanya kita akan buktikan hari ini dari fakta-fakta video yang ada. Coba saya contoh. Jadi kita rame-rame, lagi satu lagi ini. Ini video yang di crop sama mereka, foto yang di crop dari video ini. Ya.
Oke, saya lanjutkan. Dan itu tanggalnya Nah, ada tanggalnya coba. Ya, lanjut. Tanggalnya itu tanggal 20 Februari. Ini waktu kita rame-rame itu. Backgroundnya sama kan? Background sama. Ini tanggal 20 Februari. Jadi saya sudah bercerai ya. Jadi saya sudah bercerai. Bercerai tanggal berapa waktu itu? 10 Januari. 10 Januari. Nah, berlanjut dari pertanyaan media tadi, masalah ada skripsi hotel ya. Hotel. Coba dijelaskan saudara tadi. Nah, waktu hotel itu, jadi saya gini, saya tinggal di Bogor saat ini. Saya ada pekerjaan kurang lebih 5 hari. Nah, itu setiap pagi, hampir setiap pagi dan malam itu saya ada kerjaan. Saya nggak mungkin bolak-balik Jakarta Bogor. Saya memang buka apartemen, yang dimana apartemen itu ada 2 kamar. Ini beliau ada saksinya juga. Saya harus syuting, Ricky harus syuting. Memang saya di sini, saya bilang nanti malam nggak perlu jauh-jauh. Ini saya akui, ini WhatsApp saya sama beliau. Gitu. Dan dari pihak sana mengatakan bahwa saya kesannya ini saya ajak pas saat saya menjadi istrinya dari sana. Faktanya, Faktanya adalah ini tanggal 10 Februari. Saya 10 Februari dan bookingan hotelnya pun ini yang saya ada. Bentar ya, sabar karena harus buktiin satu-satu. Karena harus buktiin satu-satu. Nah, jadi ini ada bukti booking hotel saudara Kalina. Ketika saudara Vicky menuduh bahwa di situ terdapat pertemuan antara Vicky Prasetyo dan Ricky. Nah, persoalan ini sebenarnya simpel saja kalau kita melihat dari kacamata Ini. hukum. Ini salah satu contoh. booking hotelnya tanggal 10 Februari. 10 Februari. 2022. Jadi bukan sebelum saya bercerai. Jadi kalau misalnya dibilang bisa bohong tapi sejarah tidak bisa bohong, ya inilah sejarah tidak bisa bohong. Dan saya ada saksinya waktu itu kita ngapain? Kita bikin podcast untuk obrolan tengah malam. Jadi emang kondisinya harus di hotel juga karena kita ngambil view-nya gedung ya. Waktu itu ngambil view-nya gedung kok kayak nggak ada jadi apa-apa. Emang bener-bener pure kita podcast obrolan tengah malam. Makanya saya kan bilang juga di situ Kak, saya bilang kan nanti syuting gampang, memang untuk syuting saya, syuting beliau, dan kita memang ada podcast rame-rame, bukan hanya dari teman saya Papi Sorina aja, tapi memang ada teman-teman saya lain juga, kita bikin podcast rame-rame di situ. Jadi Itu malam banget ya. terlepas dari itu sebenarnya persoalan Kalina mau ketemu dengan siapa, dengan laki-laki seperti apa itu kan hak Kalina. Karena sudah Apalagi udah jauh hari udah ditalak secara agama. Yang menjadi dasar di sini sebab pernikahan Kalina juga tidak tercatat secara hukum negara. Ini kan cuma pernikahan siri saja. Jadi unsur yang dituduhkan secara fitnah dan keji itu bahwa saudara kalian melakukan perjinahan dengan saudara Ricky sangat jauh sekali, makanya kita bantah dengan fakta-fakta. Tapi saudara Ricky bisa sampai memperkuat. video Ada beberapa bukti juga yang mengatakan kerabat dari pihak sana itu memposting menggiring opini masyarakat seolah-olah Kalina kenal dengan saya melalui sebuah postingan yang dimana Kalina berkomentar di postingan saya 21 Desember itu. Ini ada buktinya. Postingannya di sini mereka mengatakan cintaku berawal dari postingan, mereka bilang. Cowoknya udah ngaku. Nah, yang perlu saya klarifikasi di sini, saya di sini berkata chattingan saya dengan pihak mereka, dengan di sana, ya itu saya mengatakan awal itu menanyakan fake account karena akun Instagram saya diteror sama fake account saya Kalina. Saya menanyakan lah baik-baik, halo bang, Awis Amet itu siapa ya bang? Dia nanya, maksudnya ada akun ngata-ngatain saya, mengatasnamakan kerabat, jadi mereka ya. Namanya ngatain kenapa bro? Banyak pokoknya. Nah disinilah awal masalah saya bilang. Awalnya komen postingan saya hapus, habis itu berlanjut di postingan. Nah, cuman mereka ini memotong percakapan yang di atas dan memberikan conversation itu setelah yang mereka potong itu, jadi seakan-akan menggiring opini masyarakat bahwa Kalina, padahal bukan Kalina di sini. ini yang dia kasih tahu. Yang dia kasih tahu yang ini. Awalnya komen postingan saya hapus, habis itu berlanjut postingan, itu yang saya bilang. Lalu dia bilang, oh banyak banget yang dikirim ke gue juga postingan Valentine itu, kata gue nggak tahu. Oh itu dia lo, wah nggak tahu bang, apanya gue nggak tahu gitu. Oke kayak gitulah. Itu bukan merujuk ke Kalina, tapi itu merujuk ke fake account yang meneror saya, kayak gitu sih. Nah, dia bilang sini juga
Tapi andai kata benar juga dia bilang katanya emang gak apa makanya terus sama Kalina maksudnya bro, ini dari pihak sana nanya kan, dia bilang cuma teman biasa. Tapi andai kata benar juga ya nggak apa-apa, justru harusnya kan Kalina mah sama gue udah pisah juga, itu dia bilang. Di sini dia mengatakan, dia bilang katanya Sudah memperjelas. dan sudah memperjelas bahwa ini. Nah, saya besar ya. Tapi andai kata benar juga, ya nggak apa-apa juga, harusnya kan Kalina sama gue sudah pisah juga. Nih, saya dan pihak sana sudah berpisah. Jadi kalau misalnya saya sama Ricky atau sama siapapun ya nggak apa-apa. Di sini ada jelas kata dia seperti itu. Jadi sebenarnya hubungan Mbak Kalina sama Ricky ini seperti apa sih, sejauh apa? Oke, saya sama beliau kita dekat, tapi mau sedekat apa, udah itu menjadi milik privasi kita berdua. Mau kita pacaran kah, mau kita cuma berteman atau kita mau apapun, yang penting semuanya itu kita lakukan setelah saya dan Vicky bercerai. Itu aja. Jadi nggak ada lagi sampai sekarang sampai keluar yang namanya video call itu. Sekarang ada yang mengatakan apa, yang keluar statement bahwa ada video susila segala macam, itu semua kan dilontarkan dari saudari Melisa kan, dan dia pun dapat bukti itu cuma secara verbal doang dari saksi yang bernama Joko. Mungkin Joko bisa kasih keterangan gitu. Ada Joko, saudara Joko saksi. Jadi saudara ini Melisa memberikan keterangan bahwa saudara Ricky dan Kalina ini melakukan video call seks, tapi dasarnya itu didasarkan katanya si Joko. Nah sekarang Joko ini kita hadirkan, apa pernah Joko ini melihat, mendengar, menyaksikan saudara Ricky ini melakukan video call seks? Dan ini kan fitnah keji yang menyebabkan sebenarnya ini yang fatal nih, saudara-saudara media, yang fatal nih. Keluarganya Vicky ini tertekan, Ricky ini tertekan. Keluarga Ricky ini tertekan sekali. Bahkan tersudutkan dengan fitnah yang kejam ini, makanya hari ini kita lakukan klarifikasi. Bahkan saya juga wanti-wanti saudara Melisa, kita akan lakukan tuntutan juga ke dia. Kalau dia tidak bisa membuktikan fitnah terhadap klien kita 2 kali 24 jam akan melakukan upaya hukum. Kita akan melakukan laporan terhadap Melisa juga. Saya minta saudara Joko jelaskan secara gamblang saja apa yang dilihat, didengar terhadap peristiwa yang dituduhkan terhadap klien saya Ricky dan Kalina. Silakan saudara Joko. Itu kan tentang video call seks ya, VCS itu kan sebenarnya itu kan memang tidak ada. Nah ini awalnya ini adalah Melisa ini memang punya kedekatan dengan Ricky, suka dengan Ricky. Nah oleh karena itu dia memanggil saya untuk bertemu, ngobrol berdua, cerita. Ini status Melisa ini kan sudah bersuami, sebagai teman. Saya kan juga ada pernah berkenan dengan saya dari bilang kalau terlalu dekat juga nggak pernah ada apa-apa gitu loh. Saya ngobrolin di sini, saya sedikit plesetin, saya candain. Melisa, udah ini deh, itu pernah video call seks sama cewek, masa sih? Iya. Nah udah mending kamu jauh-jauh aja dia sama dia, nggak usah dekat dia lagi gitu. Nah dari sini inilah asal muasalnya video call seks itu, padahal itu semua tuh nggak ada gitu loh. Itu cuma candaan, dan saya ngobrol sama dia tuh nggak terang-terangan media begini, enggak, cuma one by one gitu. Saya sama dia doang gitu, dan itu pun tidak ada bukti nyata seperti apa ya, foto, video ataupun rekaman yang menyatakan kalau Mbak Kalina dan Ricky teman saya ini melakukan hal itu gitu loh. Tapi saya waktu video tuh lagi buka-bukaan kan di tempat kamu waktu itu kan, katanya ada buka-bukaan, bener Tidak ada, itu semua tidak ada. Itu semua hanya gosip, itu semua hanya rekayasa yang saya buat untuk menjauhkan saudara Melisa ini dengan Ricky teman saya. tanpa sepengetahuan. Nah dan ini pun saya sudah buat surat pernyataan ya. Ini saya sudah klarifikasi hari Jumat tanggal 18 Februari kepada keluarga Ricky sama keluarga saya juga, ada RT RW, saksi, sama pihak kepolisian yang saya panggil untuk melerai ya. Nah di sini tuh tertulis ini memang saya sudah melakukan ini gitu, sudah melakukan
klarifikasi ini, dan saya juga sudah tegaskan kepada Melisa sebelum dia mengajukan kasus ini ya, itu memang tidak ada gitu, itu mitos. Jadi gini, rekayasa ya. Joko, saya mau mempertegas bahwa apa yang dituduhkan Melisa ya kepada Ricky dan Kalina ini itu berdasarkan ucapan kamu, sehingga awalnya ucapan itu motivasi, sebenarnya motifnya adalah ingin menyelamatkan rumah tangga. Lu jangan dong dekatin si Ricky, lu punya suami. Nah, ini motifnya bagus sebenarnya. Jadi bukan motifnya bahwa memang benar ada perselingkuhan antara Ricky dan Kalina kemudian melakukan seks video call. Tidak, si Joko ini niatnya baik agar Melisa ini lo punya suami, lo jauh-jauh tuh dengan Ricky, jangan dekat-dekat, itu sebenarnya motifnya. Jadi tidak ada hubungan antara Melisa dengan kasusnya Kalina dan Ricky, kira-kira seperti itu. Ya, Joko, ya. Kalina soal tuduhan yang lain katanya nggak karantina, itu seperti apa? Cuma 2 hari. Sebentar 2 ya. hari doang karantina. Boleh saya telepon hotelnya? Hotel ini ya. Boleh.